Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Bapak di pagi hari ini eh, alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mengawali proses belajar kita di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin doanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga doa yang baru saja kita panjatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu kita diberikan kekuatan, kesehatan, kebugaran dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, baik anak-anakku, sesuai dengan janji Bapak ya, sesuai janji Bapak bahwa di pagi hari ini sudah pergantian materi ya, yaitu tentang narkoba. Bapak kira narkoba ini ya, kata narkoba ini tidak asing lagi di telinga kalian. Mungkin kalian pernah dengar ya di kalangan masyarakat ya. Mungkin pernah juga diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian di waktu ya, di waktu SMP ya, pernah kalian dengar juga. Jadi kita ketahui bersama bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba ini atau narkotika dan obat-obat pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarga semakin meresahkan di kalangan masyarakat ya. Jadi bagai dua sisi mata ya. Uang narkoba ini menjadi zat yang bisa memberikan manfaat ya, dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam jenis narkoba ini digunakan untuk proses penyembuhan ya, penyembuhan salah satunya kayak operasi ya itu. Terus karena efeknya yang bisa menenangkan. Jadi namun jika dipakai dalam dosis yang terlebih bisa menyebabkan kecanduan, dan menyalahgunakan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Jadi dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Halusinasi itu yang menghayal tingkat tinggi ya. Bapak kurang tahu juga apa yang dihayalkan itu ya. Jadi meskipun dengan dampak narkoba ini sudah diketahui oleh banyak orang di kalangan masyarakat, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya ya. Jadi banyak narkoba hingga menjadi kecanduan memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika kalian berhenti menggunakan sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali. Jadi beda ya. Jadi pemakaian narkoba ini bisa disembuhkan, beda dengan HIV/AIDS. Jadi kalau HIV/AIDS itu hanya belum bisa saat sekarang belum ditemukan obatnya. Kalau narkoba ini jika dia mau berhenti, insya Allah bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan penggunanya. Oke, lanjut ya anak-anak. Nah ya, ini harus jangan pernah coba-coba. Jadi jika ada yang tawarkan teman atau orang lain yang tidak dikenal, jangan dicoba-coba ya. Nanti kalian kecanduan ya. Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi narkoba adalah singkatan dari narkotika
dan obat bahan berbahaya. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri, dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus-menerus. Jadi pengertian narkoba ini menurut undang-undang sudah jelas ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Jadi narkotika ini ya zat atau obat yang berasal dari tanaman ya, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ya. Jadi hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi yang dibedakan itu ke dalam golongan-golongan sebagaimana sudah yang terlampir tadi ya, terlampir dalam undang-undang ini. Jadi atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan ya. Jadi itu sudah sesuai dengan takarannya. Jadi itu biasanya narkoba ini biasanya yang sering digunakan itu di rumah sakit ya, di rumah sakit, bukan di. Jadi kalau itu para dokter biasanya menggunakan seperti operasi. Nah, itu. Jadi kalau sudah kelebihan dosis ini. Jadi kalau bagi orang ya, bagi yang menggunakan yang bukan ahlinya, yang bukan profesional ya, bisa kelebihan dosis sehingga bisa mengakibatkan kematian ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Psikotropika. Jadi psikotropika ini, golongan psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku ya, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir ya, perubahan alam, perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi merangsang dan bagi para pemakainya. Itu biasa itu ya. Jadi banyak jikalau kalian di kalangan masyarakat melihat orang ya, melihat teman kalian ya, jadi perilakunya itu ada kelainan ya, sering ngantuk ya, banyak tidur, kemudian banyak menghayal, itu bisa jadi mereka itu pengguna narkoba ya. Tinggal dites aja dites menggunakan urin ya, air urin. Nah, di situ. Jadi pemakai psikotropika ini dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Nah, itu. Kemudian tidak bisa saja menyebabkan ketergantungan, namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis ya. Si pemakai bahkan menimbulkan tadi katakan tadi, yaitu kematian ya. Terus kemudian ya, lanjut. Nah, ya, efek pemakai psikotropika. Nah, ini jelas ya. Jadi zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Itu biasanya ada kelainan ya, disertai dengan timbulnya halusinasi, banyak menghayal ya. Jadi kebanyakan tidur ya, kebanyakan menghayal ya, apa yang Bapak katakan dari awal tadi, itu bisa jadi kecanduan narkoba. Ini di sini ada jenis-jenis narkoba termasuk psikotropika. Ini ya, salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul ya. Oke, lanjut ya. Nah,
kokain. Nah, ini jelas ya. Kokain adalah bubuk kristal. Ini bisa kalian lihat ya. Dapat diekstraksi serta isolasi daun. Nah, ini bisa banyak sekali kalau ditemukan ya. Nah, lanjut aja ya. Nah, ini efeknya ya, efek psikologis atau mental ya, mentalnya. Seperti yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kokain secara terus-menerus. Nah, itu berkepanjangan ya. Nah, saat ini diantaranya adalah darah tinggi. Nah, terus kemudian susah tidur. Nah, lihat lagi ini ada yang ketiga adalah bola mata menjadi kecil. Terus kemudian hilangnya nafsu makan, kurus, ya, detak jantung jadi cepat, terbius sesaat dan sebagainya. Nah, ini bentuk garam pokoknya bisa kalian lihat sendiri, oke? Ya, lanjut ya. Nah, ini pengaruh kokain pada otak. Nah, bisa kalian lihat. Jadi pengaruh lainnya itu pertama adalah tekanan darah naik, ya, denyut jantung naik, stroke, ya, terus kemudian mual, ya, sakit kepala, berkeringat, ya, sesak napas, susah tidur. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini sudah penggunaannya berkepanjangan ya, bertahun-tahun sehingga otaknya mengalami pendarahan ya. Nah, ini ada. Nah, sayang sekali ya. Otak yang diberikan oleh Allah tidak dijaga dengan baik ya, sehingga jadinya seperti ini ya. Sangat prihatin sekali ya. Oke, lanjut. Nah, ini sabu-sabu ya. Nah, jadi sabu-sabu ini atau narkoba ini, jenis pistol kopi ini berbentuk kristal seperti gula, tidak berwarna dan berbau. Dalam bahasa medis lebih dikenal dengan nama methamphetamine. Jenisnya antara lain gold free. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap saraf ya. Terus kemudian si pemakai sabu-sabu akan selalu bergantung pada obat bius ya, obat bius itu, dan akan terus berlangsung lama, bahkan ya bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian ya. Oke, lanjut. Nah, ini efeknya ya. Efek yang ditimbulkan menjadi bersemangat ya, menjadi bersemangat, gelisah, dan tidak bisa diam, dan tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Nah, jadi ini ada teman saya ya, tidak perlu saya sebut, bukan teman juga sih, saya kenal di kalangan masyarakat di sekitar RT-nya Bapak ini ada pengguna. Itu biasa saya lihat kalau dia habis makai dia semangat kerja ya, jadi tidak istirahat ya, dari jam 8 itu sampai sore kerja, dia kerja bangunan tidak istirahat. Nah, tuh, jadi setelah diselidiki rupanya dia pemakai. Nah, tapi tidak dibuktikan gitu loh, tidak dibuktikan bahwa dia tidak dibuktikan dengan karena tidak bisa dibuktikan bahwa dia makai ya, tapi menurut ini teman-temannya katanya dia pemakai ya. Mudah-mudahan aja beliau sadar gitu. Nah, itu jadi ini gejala pecandu yang putus obatnya. Jadi kalau sudah obatnya habis ya, pasti diantaranya ada 5 jenis ini. Yang pertama cepat marah ya, itu kemudian tidak tenang ya, gelisah, terus kemudian cepat lelah dan tak bersemangat ya, terus kemudian lesu, letih, kemudian ingin selalu tidur terus menerus ya, itu. Jadi kalau kebanyakan tidur itu secara bisa jadi dia pengguna juga ya. Tapi Bapak yakin
siswa-siswi SMA Islam tidak ada pengguna maupun penyedar narkoba, nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada ya, mudah-mudahan bersih dari narkoba, amin. Oke, lanjut. Nah ini sedangkan dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf. Nah ini ada ya, lanjut ya, ini lanjut aja. Nah ini penyebaran ya. Jadi hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah ya, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi banyak ya yang berita viral, bahkan di sebuah instansi ya, bahkan di dalam sebuah penjara masih banyak pengguna maupun penyedar narkoba itu di dalam lapas ya, di dalam kantor instansi, banyak sekali ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di situ. Nah, kasihan kan. Nah, jadi misalnya saja dari bandar narkoba yang sedang mencari mangsa di daerah sekolah ya, banyak itu di diskotik, terus kemudian di tempat pelacuran, nah itu banyak, terus kemudian di tempat-tempat berkumpulan geng. Nah terus kemudian tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua ormas pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Nah itu, jadi upaya pemberantasan narkoba ini pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja, jadi maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD pun ya banyak yang terjerumus dalam narkoba ini. Oke, lanjut. Nah, jadi ini jenis-jenis narkoba ya merupakan singkatan dari narkotika dan obat bahannya yang telah populer beredar di masyarakat ya, perkotaan maupun di pedesaan, termasuk di bagian aparat hukum ya. Jadi sebenarnya dari dahulu kala masyarakat juga sudah mengenal istilah mandat sebagai sebutan untuk candu atau opium ya. Jadi suatu golongan narkotika yang berasal dari getah ya, kuncup bunga tanaman popai ya, yang banyak tumbuh di sekitar di negara ya, di sekitar Thailand, terus Myanmar, Laos ya, terus maupun di Pakistan dan di Afghanistan. Jadi selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, NAPSA itu yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya lainnya. Jadi semua istilah ini sebenarnya mengacu pada kelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu kecanduan ya. Ya, jadi narkoba atau nafsa ini merupakan bahan zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat ya, sehingga bila mana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, jiwa dan fungsi sosial ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini berikut jenis-jenisnya ya. Di antaranya heroin, ganja, morfin ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini cara narkoba digunakan. Nah, ini cara narkoba digunakan, itu dimakan ya, dihisap, dihirup. Nah, ini terus kemudian melalui hidung ya, disedot melalui hidung, ditempel ke kulit ya, banyak sekali cara-caranya ya, melalui dubur dan lain-lain, itu banyak ya. Nah, ini terus kemudian lanjut. Nah
kontroversi. Ada beberapa negara tumbuh tergolong di narkotika walau tidak terbukti bahwa pemakainya menjadi kecanduan. Berbagai dengan obat-obatan terlarang yang berdasarkan bahan kimiawi yang merusak sel-sel otak yang sudah sangat jelas bahayanya bagi umat manusia. Di antaranya pengguna ganja beragam efek dihasilkan, terutama rasa gembira, terus kemudian yang berlebihan serta hilangnya konsentrasi untuk berpikir di antaranya para pengguna tertentu, ya. Jadi efek negatifnya itu secara umum adalah bila sudah menghisap, maka pengguna itu akan menjadi malas dan otak akan lamban dalam berpikir. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini efek-efeknya, ya. Efek-efeknya kalian bisa halusinogen, stimulan. Jadi kalau halusinogen ini yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu, ya. Terus stimulan ini efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti otak bekerja lebih cepat, ya, lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seorang lebih bertenaga, ya, untuk sementara waktu. Nah, sedangkan adiktif ini seorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, ya, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak jika terlalu lama dan sudah ketergantungan dalam narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh itu akan rusak, dan jika sudah berlebih takaran maka pengguna itu akan overdosis, dan akhirnya mengalami kematian. Ya, lanjut ya. Nah, ini perbedaannya, ya, gambar sebelum dan sesudah saat pemakaian narkoba. Nah, ini ya banyak sekali, ya, jumlah korban tewas di setiap harinya akibat mengonsumsi narkoba mencapai 41 orang atau setahun sekitar 15.000. Banyak banget, ya. Masya Allah. Ya, jangan coba-coba ya. Nah, mudah-mudahan siswa-siswa SMA Islam tidak melakukan tidak melakukan pemakaian narkoba. Mudah-mudahan, ya, jangan sampai, ya, kasihan masa depan kalian hancur, ya, dengan adanya narkoba ini. Boleh kalian nakal itu biasa, ya, cari perhatian itu boleh, ya, itu masih masa depan kalian itu masih cerah ke depannya. Tapi jikalau kalian sudah seperti ini menggunakan pemakaian narkoba, Bapak yakin deh, ya, Bapak yakin masa depan kalian hancur, ya, masa depan kalian hancur, ya. Kasihan kalian, kasihan orang tua kalian, ya, kasihan keluarga, ya. Siapa yang sayang diri kalian selain diri kalian yang bisa menyayangi diri kalian itu, ya. Bapak harap jangan sampai kalian menggunakan pemakaian narkoba itu. Waduh, jangan dicoba, ya, ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya sekali, kasihan masa depan kalian. Oke, lanjut, ya, pemanfaatan, ya, lanjut aja. Nah, ini lanjut, ya. Nah, ini mungkin dihadapi seperti teman mengajak bolos, ya, mengajak bolos, tidak merokok, ya, terus kemudian mengerjakan PR, mengobrol di ruang kelas. Pengambilan keputusan adalah suatu proses yang tidak mudah, ya. Jadi apabila sudah mengambil keputusan akan merugikan diri sendiri, ya. Paham, ya?
Nah, ini. Nah, jadi oleh sebab itu ya Bapak harap oleh sebab itu harus berlatih dalam mengambil keputusan ya. Jadi untuk mengambil keputusan harus bersikap apa namanya? Bersikap bijaksana. Di dalam penawaran, zat harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sebagai kita harus memiliki mengetahui fakta medik dan fakta ilegal. Nah, juga harus memiliki suatu pemahaman situasi penawaran. Ya, itu. Ya, lanjut ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau sudah kecanduan, contoh-contohnya itu. Oke. Ya, mungkin cukup sekian materi kita di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, buat Bapak. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.